Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan ada di rumah. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, ada pengumuman yang akan kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang terus rindu memberkati gereja kita melalui persembahan, gereja menyediakan celengan ya bagi satu kakak satu celengan. Silakan nanti bisa menghubungi pintas masing-masing ya, pintas masing-masing. Kemudian kalau ada dari Bapak Ibu yang tidak masuk di dalam komsel dan rindu untuk memberkati gereja kita melalui persembahan yang akan kita berikan melalui celengan ini, silakan Bapak Ibu menghubungi gereja, baik itu melalui Pak Teddy maupun Mbak Dewi sekretaris untuk bisa minta celengan itu. Kemudian untuk sementara ini ibadah kita tetap kita akan lakukan melalui online ya. Jadi terus semangat untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan mulai ibadah kita mau persiapkan hati kita. Undang hadirat Allah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia, dan Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mengucap syukur kalau saat ini kami boleh menikmati hak kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu besar, dan kami terus percaya dengan iman kami bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tetap sama, memberikan bagi kami semua Tuhan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Di mana-mana orang membicarakan corona, di mana-mana mereka dikhawatirkan dengan segala macam berita. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa darah Yesus itu berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Jangan perkataan yang negatif, perkataan yang positif yang seharusnya kita keluarkan, dan kita percaya darah Yesus yang penuh kuasa itu memberikan kesembuhan, memulihkan kita. Amin. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini dengan iman. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Katakan, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Mari imani, ada kuasa. Ada kuasa. Yes Tuhan. Ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Dan darah yang suci itu menyucikan, menyembuhkan.
atas hidupmu. Darah Yesus itu berkuasa atas keluargamu. Haleluya. Darahmu yang tercurah di Kalvari itu tidak hanya sekedar menghapus dosa kami, tetapi juga menyucikan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharian ini saya cukup pusing. Karena apa? Karena dengan berita yang simpang siur. Karena semakin orang memberitakan hal-hal yang negatif, semakin banyak orang-orang memberitakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Tetapi ingat, kita punya Yesus, nama di atas segala nama, yang memberikan kekuatan, yang memberikan suatu janji yang sungguh-sungguh akan tergenapi kalau kita percaya bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Stop pembicaraan yang negatif, tapi bangkit serukan nama Yesus di antara kita semua. Dimanapun saudara berada, perkatakan Yesus lebih berkuasa dari segala sakit penyakit. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu semua. Haleluya. Bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari umat Tuhan katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bersama, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yes, nama Yesus di atas segalanya. Engkau yang khawatir tidak perlu khawatir, karena nama Yesus mengalahkan segala khawatirmu. Engkau yang cemas tidak perlu cemas, Yesus mengalahkan kecemasanmu. Amin. Haleluya. Yes. Mari katakan, nama Yesus. Yes. Menara yang kuat, Katakan nama Yesus. nama
Tuhan Yesus. Sahabat silakan duduk. Amin. Kami percaya setiap janji-Mu dalam firman-Mu itu tergenapi. Dan kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin bagi kami. Kami tidak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Karena kalau kami jauh dari Engkau, kami tidak bisa menghasilkan apapun. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau merancangkan yang indah bagi kami. Haleluya. Segala lama-lama Yesus. Mari siapkan hatimu untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat Tuhan. Dan Kau dekat. Yes. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sesungguhnya. Engkau berharga Tuhan. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Amin. Sebab Engkau sungguh besar, sungguh indah. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih. Lama-lama ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sesungguhnya. Dan Engkau berharga bagi kami Tuhan. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mengerti betapa pengorbanan-Mu besar bagi kami.
selalu merancangkan yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Kami percaya Engkau ada di sini dan Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Kau jamah setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar pemberitaan Injil ini di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Tuhan jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan buka hati saudara, saya berdoa agar kiranya Tuhan menjamah dan melindungi saudara, dan kiranya Tuhan membuat pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Pada saat ini saya ingin membawakan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita akan melihat Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terima kasih. Ada 5 hal pada saat ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang Yohanes Pembaptis. Yang pertama, pelayanan Yohanes Pembaptis itu singkat sekali. Pelayanan Yohanes Pembaptis itu singkat. Hanya berlangsung mungkin hanya beberapa bulan saja. Rentang dia tampil pertama kali menyerukan pertobatan sampai kepalanya dipenggal, itu hanya beberapa bulan saja. Sangat-sangat singkat waktunya selama dalam pelayanannya. Tetapi ada satu hal yang istimewa. Pelayanannya sangat singkat tetapi mendapat pengakuan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Walaupun hanya singkat tetapi dapat pengakuan. Mari kita lihat Matius 11 ayat 11 bagian A. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya, terima kasih. Ini berarti apa Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Sejak Hawa mulai melahirkan sampai masa Yesus, yaitu Abraham, Nuh, mulai dari Elia, Elisa, Musa, dan selanjutnya dikatakan
tidak ada di antara mereka yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini sangat mengherankan sekali, ya. Pelayanannya sangat singkat, tetapi Tuhan bilang bahwa dia sangat besar dan tidak ada di situ dikatakan di antara orang yang dilahirkan perempuan yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan pelayanannya saja yang singkat, tetapi juga khotbahnya sederhana, nanti kita akan bahas juga. Dan juga dia tidak pernah melakukan mujizat. Ini sungguh aneh. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, ya? Sebenarnya dia punya satu kualitas rohani di sana, di dalamnya, yaitu kerendahan hati. Itu poin pertama. Poin kedua, Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Perhatikan, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tanda apa? Tanda mujizat. Yohanes tidak pernah membangkitkan orang mati, orang lumpuh tidak berjalan, orang buta tidak melihat. Dia tidak pernah membuat satu mujizat pun. Tetapi kalimat terakhir itu dikatakan, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, siapa itu? Dia adalah Yesus. Apapun yang dia katakan tentang Yesus adalah benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejujurnya kita ini kadang-kadang terkesan dengan mujizat, ya. Bahkan kita menjadikan itu ukuran seorang pendeta. Kalau dia bisa berdoa dan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kita langsung wow, geleng-geleng kepala. Ini pendeta, ini pasti pendeta yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa dan sebagainya. Tapi kalau saudara perhatikan, Yohanes Pembaptis yang mana dia cuma singkat ada dalam dunia ini, tidak pernah mengadakan tanda mujizat, tetapi Tuhan bilang yang pernah lahir dari seorang perempuan tidak pernah ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa yang Yesus mau katakan? Kebesaran di mata Allah itu gak ada kaitannya sama sekali dengan mujizat. Amin, saudara. Hati-hati di akhir zaman ini, saudara, karena cara kita berpikir itu salah kadang-kadang. Ya, kita harus merubah cara kita berpikir. Bahkan akhir zaman dikatakan bahwa banyak mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh roh-roh jahat. Roh jahat pun bisa melakukan mujizat dan kita akan terkagum-kagum. Hati-hati, ini mulai mendekati akhir zaman, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pesan Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah. Ini yang ketiga tentang Yohanes Pembaptis. Pesannya itu cuma diulang-ulang itu aja. Kemana dia pergi dia hanya bicara bertobatlah. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pesan ini yang selalu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini yang terus disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Di mana? Di padang gurun, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi pesan yang sederhana ini, sederhana saya katakan, karena saya pikir-pikir, saudara, kadang-kadang khotbah saya rumit ya, saudara ya. Ya, kadang-kadang saya pikir aduh khotbah saya rumit sekali ya. Tapi khotbahnya Yohanes Pembaptis sederhana, cuman dia bilang bertobat ya, bertobat, kasih beri dirimu dibaptis. Dan orang berduyun-duyun datang bertobat dan minta dibaptis oleh Yohanes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang datang ke padang gurun. Ke padang gurun itu tempat yang panas. Mereka keluar dari zona nyaman mereka, pergi ke padang gurun untuk apa? Mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis yang mana khotbahnya hanya bicara
bertobat. Tetapi khotbah yang sederhana itu mengubah banyak orang, saudara. Mereka pergi, saya katakan, dari tempat mereka ke padang gurun. Beda sama sekarang, saudara. Ya, kalau sekarang, saudara, gereja harus menyediakan AC, ya, tempat duduk harus empuk, ya. Bahkan gereja-gereja untuk dapat menarik jemaat, dia panggil artis, ya, saudara, pengkhotbah terkenal, entertainment, lampu yang luar biasa, saudara. Dan kalau tanda kutip gereja yang tidak seperti itu kalah bersaing, gitu ya, saudara. Seolah-olah seperti itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi lihat Yohanes Pembaptis. Dia ada di padang gurun dan dia menyerukan pertobatan, dan orang pergi datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka bertobat di sana karena ada kuasa Allah di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia nggak punya kutipan khotbah yang bagus-bagus, saudara. Saya katakan tadi sederhana, saudara, ya. Dia langsung to the point aja ngomong, bertobat kamu, bertobat dan sebagainya. Dia tidak pakai bahasa yang halus-halus. Dia pakai bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, orang ngerti dan orang datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ini sekarang, tanda-tanda zaman. Kalau kita lihat virus ini, kita nggak bisa tutup mata, Tuhan mau datang. Amin, saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan mau datang, tapi Tuhan bilang akan ada tandanya kalau dia akan datang. Saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Mesias datang pertama kali ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus lahir di Bethlehem, maka Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan untuk apa? Mempersiapkan sang Mesias itu datang pertama kali ke dalam dunia. Hari ini, saudara, saya kira bukan kebetulan kalau saya juga mengkhotbahkan bertobatlah untuk mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin, saudara. Apa yang salah yang kita lakukan, jangan lakukan lagi. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Itulah cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bertobat, berbalik artinya dari jalan hidup kita yang sia-sia. Saya tadi katakan jangan mindset kita ini, pikiran kita hanya tertuju kepada mujizat, kepada yang hebat-hebat. Karena apa, saudara? Lihat Matius 7, 22, 23, kita akan baca. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat bahwa kalau kita hanya sekedar bernubuat, mengusir setan, buat mujizat, belum tentu kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhir zaman akan ada banyak mujizat-mujizat palsu yang dibuat oleh iblis. Jangan kita terpikat olehnya. Itu sebabnya Alkitab selalu berkata, yang paling penting adalah hikmat. Hikmat yang penting. Yang keempat, semua yang dikatakan Yohanes tentang Yesus adalah benar. Tolong bacakan ayatnya ini. Yohanes 10 ayat 41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Saudara, apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus adalah benar. Saya mulai berpikir, saudara, apa yang saya khotbahkan setiap minggu atau kapan saja, di komsel, di gereja atau di mana saja, saya pikir saya seharusnya menyampaikan sesuatu yang benar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara
yang mungkin diberi kesempatan oleh Tuhan sebagai pintas untuk dapat juga menyampaikan kabar sukacita itu kepada jemaat, harus mengatakan hal-hal yang benar tentang Yesus. Amin, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai, ini hanya dalam pikiran saya ya, jangan sampai satu saat nanti, oh ternyata aku salah ikut Yesus. Tapi saya punya keyakinan, saya tidak salah memberitakan Yesus. Amin, saudara. Saya tidak salah memberitakan Yesus. Karena Tuhan katakan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh dan saya percaya jemaat Tuhan juga mempunyai iman yang kuat. Bahwa kita mempercayai Allah yang benar. Itu sebabnya para pemimpin di gereja ini memberitakan Yesus. Supaya apa? Supaya satu saat nanti kita akan berkumpul bersama-sama dengan orang yang percaya di sorga yang mulia. Yang kelima, melalui Yohanes semua orang menjadi percaya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 6-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Hari ini firman Allah ini untuk kita juga. Supaya melalui saya semua orang menjadi percaya. Dapatkah saudara Bapak Ibu di rumah mengatakan ini? Supaya melalui hidup saya semua orang menjadi percaya. Semua orang yang berurusan dengan saya, semua orang yang kontak dengan saya menjadi percaya. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Yohanes Pembaptis. Firman Allah katakan supaya semua orang yang bertemu dengan dia melalui hidupnya menjadi percaya. Itu pun firman Allah, itu pun untuk kita. Supaya setiap orang yang berhubungan dengan kita, setiap orang yang kontak dengan kita menjadi percaya. Itu sebabnya saudara, saya berharap saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bicara, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang, bagaimana kita bertingkah laku, seharusnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sehingga mereka melihat cara kita hidup dan mereka berkata, benar, inilah yang benar. Inilah yang benar. Mereka melihat kita dan mereka menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersaksi itu, saudara, tidak harus belajar teologi. Tetapi apa yang kita alami, itulah yang kita ceritakan, ya. Misalnya, saya kasih contoh aja. Kalau saudara misalnya satu sakit yang parah yang nggak ada obatnya kata dokter, ya, dan dokter bilang umur kita hanya tinggal 1 bulan misalnya, ya. Tapi kemudian saudara tiba-tiba menemukan satu obat, entah apa itu, daun-daunan atau akar-akaran. Saudara minum setiap hari dan ternyata saudara sembuh. Misalnya ini contoh, ya saudara ya. Kira-kira apa yang saudara lakukan kalau ada orang yang punya penyakit yang sama? Saudara pasti akan merekomendasikan obat yang saudara temukan itu, betul kan? Entahkah orang itu mau percaya, mau enggak, tapi saudara akan bilang, ini obat ampuh, buktinya aku sembuh, begitu kan saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, entahkah orang itu mau percaya sama saudara, mau tidak percaya, tapi kan saudara sudah ngalami, iya kan? Saudara, kalau saudara mengalami Kristus dalam hidup saudara, saudara akan cerita apa yang saudara alami kepada orang lain. Kadang-kadang mereka gak percaya sama saudara, tapi gak usah khawatir, benih itu sudah ditanamkan. Benih itu sudah ditanamkan, dan satu saat ketika hujan turun, hujan Roh Kudus turun, benih itu akan bertumbuh dan dia akan berbuah. Apa buahnya? Buah-buah pertobatan. Amin, saudara. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini saudara, saya mempersiapkan jemaat sebenarnya untuk menghadapi apa? Penghakiman. Mengapa saudara? Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 11-15. Wahyu 20 ayat 11-15.
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan untuk nakut-nakuti saudara ya. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di akhir khotbah saya ini. Yang pertama saudara, sudahkah nama kita ada di kitab kehidupan itu? Ini pertanyaannya. Sudahkah nama kita ada di dalam kitab kehidupan itu? Karena jika tidak ada, maka kita akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tapi jika nama kita ada di dalam kitab kehidupan itu, maka kita adalah orang pilihannya yang akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini masih ada waktu. Yohanes menyerukan pertobatan. Saya percaya, seperti kitab Yesaya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan suci, disucikan oleh darah Yesus seputih bulu domba. Tidak ada yang tidak bisa disucikan oleh darah Yesus. Itu sebabnya ini kesempatannya Bapak Ibu. Kalau saudara mendengar firman Allah pada saat ini dari rumah saudara masing-masing, dan ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, ini waktunya saudara bertobat, mempersiapkan diri saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal yang kedua, sudahkah hidup kita jadi berkat bagi orang lain? Apakah melalui cara hidup kita, cara bicara kita, tingkah laku kita, orang diberkati? Atau kita jadi batu sandungan bagi orang lain? Ini harus menjadi satu koreksi di dalam hidup kita. Sudahkah hidup kita jadi berkat bagi orang lain? Kalau hidup kita jadi berkat bagi orang lain, kita sudah menaburkan benih iman kepada mereka, kepada orang-orang yang mungkin dalam kelemahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita jadi berkat selama dalam dunia ini. Dan pastikan nama saudara ada dalam kitab kehidupan. Ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 perkara yang harus kita lakukan. Pertama, pastikan bahwa nama kita sudah tercantum di dalam kitab kehidupan itu. Jika kita tidak yakin, hari ini saatnya saudara datang kepada Tuhan dan minta darah Yesus menyucikan segala dosa dan kesalahan saudara. Ini saatnya, jangan tunda-tunda lagi karena waktunya sudah semakin mendekat. Yang kedua, kalau kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, biar kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Refnya kita nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami dilanda dengan musibah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah roh kematian, roh maut itu keluar dari bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, suster, para medis yang ada di garda paling depan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kuat iman mereka Tuhan, kekuatan fisik mereka Tuhan. Sehingga dengan pertolongan dari Tuhan, mereka bisa menangani setiap pasien yang terpapar. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat, baik di Gideonayu, yang ada di cabang Jenggre, Gumeng, Banyuanyar, Boyolali. Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Tuhan, malaikat Tuhan saja yang menjaga kami. Sehingga kami terhindar dari setiap malapetaka apapun. Terhindar dari setiap roh-roh maut, roh-roh kematian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai detik ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.